Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Saya Maudia Yunda kembali hadir untuk menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia. Teman-teman, pandemi COVID-19 telah mengajarkan dan memberikan kesempatan kepada kita secara bersama-sama memperbaiki sistem dan kebijakan, terutama pada sektor yang terdampak olehnya, seperti sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, pariwisata, hiburan, dan yang tidak kalah penting, soal ketenaga kerjaan. Ada data menarik yang mengungkapkan tantangan besar Indonesia dalam isu ketenaga kerjaan. 1. Angka produktivitas pekerja di Indonesia berada di angka 74,4%, masih di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 78,2%. Lalu, data BPS 2022 menyebutkan 17 juta penyandang disabilitas masuk usia produktif, namun hanya 7,6 juta yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Keempat, data dari Badan Pusat Statistik mencatat ada sekitar 60 juta pekerja yang belum mendapatkan perlindungan. Terlebih, pekerja ini umumnya berada dalam sektor informal. Sektor ketenaga kerjaan menjadi salah satu poin pembahasan penting dalam situasi pemulihan pasca pandemi. Pandemi telah mempercepat perubahan pekerjaan di pasar tenaga kerja kita saat ini. Di sisi lain, Indonesia sendiri diprediksi akan mencapai puncak periode dividen demografisnya antara tahun 2030 dan 2040. Misalnya, pada tahun 2035, populasi usia produktif akan mencapai 64% dari total populasi 297 juta. Oleh karena itu, pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 di Bali pada 14 September 2022 mengusung tema utama, Improving the Employment Condition to Recover Together. Pertemuan ini membahas 4 isu prioritas yang sangat relevan dengan situasi saat ini, yaitu Inclusive Labor Market and Affirmative Decent Jobs for Persons with Disabilities, Human Capacity Development for Sustainable Growth and Productivity Improvement, Sustainable Job Creation Towards Changing World of Work, Adapting Labor Protection Policies for a More Effective Protection and Increased Resilience of All. Teman-teman, selain dihadiri oleh anggota G20, pertemuan ini juga menghadirkan sejumlah negara tamu, engagement group, dan lembaga internasional. Partisipasi berbagai negara dan lembaga internasional ini dapat memberikan dukungan pada isu-isu kunci yang diusung Indonesia dan memberikan manfaat pada dunia. Yang pertama, akan menghasilkan rumusan-rumusan action plan, rekomendasi kebijakan, dan prinsip kebijakan yang nantinya dapat diimplementasikan oleh Indonesia. Yang kedua, mengakselerasi dan melakukan monitoring prinsip G20 dalam mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dalam pasar kerja. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui penguatan pelatihan kejuruan berbasis komunitas. Yang keempat, mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM sebagai instrumen penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Yang kelima, perbaikan jaminan sosial ketenaga kerjaan yang menyesuaikan dengan perubahan dunia kerja. Yang keenam, memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral antara Indonesia
dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional. Teman-teman, saya juga ingin menyampaikan salah satu rangkaian kegiatan G20 yang menarik dan bermanfaat, yaitu rangkaian pertemuan tingkat Menteri Bidang Kebudayaan yang terdiri dari Orkestra Borobudur G20, Ruatan Bumi, Kirab Budaya, Rapat Raksasa, hingga berbagai kegiatan di desa-desa sekitar Borobudur. Kegiatan tersebut telah diselenggarakan hingga 14 September 2022 di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah dengan melibatkan lebih dari 2.500 masyarakat dan seniman Indonesia. Kemudian, pertemuan tingkat menteri di bidang kebudayaan G20 yang dipimpin oleh Mendikbudristek juga telah dilaksanakan pada 13 September lalu. Pada pertemuan tersebut, Indonesia mendorong komitmen nyata dan upaya jangka panjang untuk memulihkan sektor seni dan budaya dunia sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, menginisiasi dana global untuk pemulihan seni dan budaya, Global Arts and Culture Recovery Fund. Dana global yang diinisiasi pada presidensi Indonesia merupakan platform gotong royong global dalam pemulihan sektor kebudayaan yang implementasinya akan dibahas lebih lanjut oleh negara-negara G20 pada presidensi India. Dari dua kegiatan tersebut, saya, kamu, dan kita semua perlu mendukung dan menyukseskan presidensi G20 Indonesia. Dan pembahasan isu-isu sektor kebudayaan lainnya, serta mendorong praktik baik dari gaya hidup berkelanjutan untuk mencapai bumi lestari. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Shanti 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua.